Mbak Yulia makin cantik aja ya. Dia mah nggak pantas jadi kasir. Dia tuh pantasnya jadi artis. Liatin aja dandanannya, borju banget kan? Dia memang sudah dari sananya orang kaya. Dan lagian suaminya juga punya kedudukan yang bagus di bank swasta. Wajar lah kalau dia penampilannya keren. Kan dia supervisor kita. Soalnya 200.000. Suami istri sama-sama kerja. Kalau cewek banyak duit, pasti awet muda. Tuh, lihat aja Mbak Yulia. Padahal anaknya udah pada ABG, tapi penampilannya tetap aja menarik. Beliannya sampai segede-gede biji jagung. Seandainya mereka tahu apa yang aku lakukan untuk mendapatkan benda-benda mahal ini, pasti mereka akan terkejut. Beruntung juga punya suami punya jabatan. Kalau enggak, mereka pasti akan mencurigai aktivitasku memanipulasi keuangan di departemen store ini kan? Dengan kode ini, aku bisa memanipulasi uang perusahaan. Lumayan. Hari ini aku berhasil mendapatkan 500.000. Belum lagi kalau berhasil memanipulasi data penjualan. Kalau dihitung-hitung, aku bisa mengumpulkan uang jutaan rupiah setiap minggu. Ini yang namanya pekerjaan surga. Sambil menyelam, minum air. Sambil bekerja, dapat uang banyak. Udahlah, Pak. Kamu tuh kayak nggak pernah muda aja. Lagian kan yang ngasih duit juga Mama, bukan kamu. Tapi, Ma, memanjakan anak dengan uang itu bisa merusak mental mereka. Mereka jadi konsumtif, malas, tidak mandiri. Cukup, Pak. Ini masih terlalu pagi untuk debat. Mama bosen setiap hari dengerin ceramah Papa itu aja. Sekarang Papa mendingan introspeksi diri deh. Selama ini apa yang udah Papa kasih? Bertahun-tahun, Papa cuma ngandelin gaji buta aja kan? Pak, seharusnya Papa tuh beruntung punya istri cantik seperti Mama. Bisa kerja, cari duit. Penghasilan Mama juga jauh lebih besar daripada Papa. Makanya jadi orang jangan terlalu polos, Pak.
Cari sabetan dong di kantor. Jangan kedudukan aja tinggi, kantong kosong. Percuma. Sok moralis, kamu nggak akan kaya. Miskin yang ada apa? Mendingan saya kerja, cari duit yang banyak. Kamu tahu, kebutuhan kita makin besar, Pak. Dan sekarang apa-apa tuh pakai duit. Bukan pakai ceramah. Malu kan Pak sama orang-orang? Tapi Bu, Bu, jangan lupa dong duitnya. Kamu tuh makanya lain kali kalau minta sesuatu jangan di depan bapak kamu. Ibu dia diceramahin, pusing tahu nih. Makasih ya Bu ya. Yaudah. ya Allah, tolong sadarkanlah istriku dari sifat sombong dan angkuhnya. Uang sudah membuatnya merasa berkuasa. Aku khawatir ya Allah, betul-betul khawatir. Kita cabut. Dewi! Iya, Ma. Bentar dulu dong. Cepetan kamu ngapain sih? Udah siang, nanti mama telat nih. Iya, aku ngerti kok. Udah, aku udah diburu-buru. Iya, nyokap aku udah manggil terus. Udah gampang, ntar nyokap aku tinggal aku bohongin. Iya, udah pokoknya ntar malam pasti kita happy berat, oke? Iya. Pakai dikunci lagi. Aku harus bisa menemukan data-data keuangan di komputer manajer ini. Ngapain Bu Yulia malam-malam di ruangan manajer? Astagfirullahaladzim, itu kan data keuangan. Kok Bu Yulia berani ngebukanya? Ngapain kamu ada di ruangan ini? Maaf Bu, kebetulan saya lewat dan saya ngeliat pintunya kebuka. Jadi saya masuk ke dalam takut khawatir terjadi apa-apa Bu. Khawatir? Kamu nggak mencurigai saya kan? Enggak kok Bu. Lagian atas dasar apa saya mencurigai Ibu? Ibu kan atasan saya. Bagus. Karena ada kerjaan yang nggak bisa saya tunda sampai besok, makanya saya masih ada di sini. Kamu tahu? Saya mencurigai ada orang yang memanipulasi data keuangan di perusahaan ini. Manipulasi? Maksudnya siapa yang manipulasi uang Bu? Kamu pikir aja sendiri. Saya nggak mungkin masuk ke ruangan ini kalau nggak punya alasan yang kuat. Dan sekarang saya sedang mencari bukti yang akurat untuk menemukan kebocoran ini. Dan saya juga harus melaporkan pada Dewan Direksi. Ini baru sekedar batas kecurigaan aja. Kamu mau bantu saya kan? Saya yakin kamu juga nggak akan suka kalau ada seorang manajer yang memanipulasi uang di perusahaan ini. Karena kalau perusahaan ini bangkrut, pasti ya karyawan di sini semua akan di-PHK. Bagaimana Murni? Kamu bisa saya percaya kan? Iya Bu, Ibu bisa mempercayai saya. Saya nggak akan bilang sama siapa-siapa. Kalau gitu, saya pulang duluan ya Bu. Sampai ketemu besok. Selamat malam Bu. Malam. Brengsek. Hampir aja saya ketahuan. Awas kamu Murni. Karena kamu udah coba-coba memergoki saya dan coba mencurigai saya nggak akan diam begitu aja. Dan sebelum dia tahu kalau saya mencuri data-data di komputer ini, saya harus melakukan tindakan.
Murni, ngapain kamu sendirian di sini? Kamu nggak kerja? Saya dipecat, Yo. Pasti kedua orang tua saya sedih kalau saya dipecat secara tidak terhormat. Apa maksud kamu dipecat dengan cara tidak hormat? Emangnya kamu melakukan kesalahan? Saya dituduh mencuri, padahal saya nggak melakukannya. Mencuri? Masya Allah. Bagaimana ceritanya sampai kamu dituduh seperti itu? Murni? Iya, Bu. Murni, ada telepon buat kamu itu. Iya, Bu, sebentar. Ada apa, Bu? Ada telepon. Kamu terima dulu, Gi. Biar blazer yang saya pakai. Ya? Ya. Makasih ya, Bu. Iya. Beres deh. Sekarang tinggal mencari alibi untuk menyelamatkan aku dari kecurigaan orang di kantor ini. Aku harus berhasil menjadikan seseorang sebagai kambing hitam. Assalamualaikum. Halo? Halo? Aneh, kok nggak ada yang sambungnya? Murni, mari ke ruangan saya. Ada apa, Pak? Ikut aja dulu, Mbak. Dasar nggak benar. Apa maksudnya? Bu, ada apa ini, Bu? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa mereka memanggil saya pencuri, Bu? Udahlah Murni, lebih baik kamu ikut aja. Ntar juga kamu tahu sendiri kok. Tapi yang pasti kamu nggak akan dibawa ke ruang manajer kalau nggak ada indikasi pencurian di sini. Bu, dia mencurigai saya mencuri. Astagfirullahaladzim, Bu. Saya nggak mencuri, Bu. Pak, Bu Lia bukan seharusnya mencurigai orang lain daripada saya. Kamu nggak usah coba untuk membela diri ya. Lebih baik kamu ikutin aja. Saya nggak mencuri, Pak. Satpam, bawa dia. Siapa? Ikut, Mbak. Bu, Ikut. demi Allah, Pak. Saya bukan pencuri. Kalau kamu nggak mencuri, berarti kamu siap diperiksa. Silakan. Saya ikhlas, Pak, diperiksa. Asalkan itu membuktikan kalau saya bukan pencuri. Silakan diperiksa, Pak. Pak, suruh periksa tasnya. Barangkali ada sesuatu disembunyikan dalam tasnya. Coba kamu ambil tasnya ya. Siapa? Rasain. Dia nggak tahu kan siapa yang masukin duit ke tasnya dia. Entah siapa. Iya. Apa ini? Apa ini ya? Dasar pencuri kamu. Itu bukan uang saya, Pak. Demi Allah. Bukan punya saya, Pak, uangnya. Diam. Kamu masih berkelit ya? Bukti sudah ada di tangan. Kamu ketahuan mencuri di kasir register itu. Dan mungkin kamu biang kerok kerugian perusahaan ini. Dengar ya Murni, mulai hari ini kamu dipecat. Saya dipecat. Astagfirullahaladzim. Sumpah demi Allah, saya nggak pernah mencuri uang itu, Pak. Dan kenapa saya dipecat? Saya nggak ngerasa mencuri uang itu. Bu Yulia, tolong saya, Bu. Bu Yulia kan tahu apa yang terjadi sebenarnya. Saya nggak mencuri apa-apa, Bu. Maaf Murni. Kesalahan kamu udah sangat fatal. Saya sebagai supervisor di sini, saya harus bersikap tegas. Kalau dalam 3 kali 24 jam kamu tidak bisa mengembalikan uang curian itu, polisi akan menangkap kamu dan kamu akan dijebloskan penjara.
Demi Allah, Pak De, saya bukan pencuri. Ini fitnah. Fitnah dari orang yang ingin menghancurkan saya. Atau sebaliknya, Murni. Orang ini ingin menutupi kejahatannya dan dia mencari kambing hitam dengan cara memfitnah kamu. Kamu tuh cuma nyari korban, Murni. Sabarlah, Murni. Kamu ambil hikmahnya dari kejadian ini. Terus berdoa, insya Allah akan ada jalan kok. Tapi bagaimana dengan nama baik saya, Yo? Saya sudah terlanjur dituduh pencuri. Murni, percaya pada keadilan Allah. Yakinlah, kejahatan itu tidak akan bertahan lama. Karena kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri untuk membuktikan diri. Cepat atau lambat, pasti akan terbongkar siapa yang bersalah. Yang penting, sekarang ini kamu terus berdoa, berzikir, sholat, dan meminta kepada Allah. Mudah-mudahan kamu kuat dalam menghadapi fitnah ini. Insya Allah, saya bisa membantu kamu. Saya kenal baik sama suami Yulia. Mudah-mudahan Pak Maksum bisa membujuk istrinya untuk mempekerjakan kamu kembali. Jangan, Pak De. Nanti Bu Yulia malah tersinggung. Biar saya saja yang mengalah. Seperti yang Pak De bilang, cepat atau lambat kebenaran pasti akan bicara. Dan sebagai hamba Allah, saya harus percaya sama Allah. Ya, sebagai manusia tugas kita hanya berbuat kebaikan dan beramal soleh. Pak De, ada satu hal yang saya ingin omongkan sama Pak De. Kelihatannya ada sesuatu yang dilakukan sama Bu Yulia dan ini menyangkut kejujuran, Pak De. Saya curiga Bu Yulia suka menggelapkan uang perusahaan. Gak tau, Mah. Dari tadi perut Dewi mulus terus. Udah gitu kepala Dewi pusing banget, Mah. Kamu masuk angin kali. Mama kerokin yuk. Tapi makan dulu. Percuma aja, Mah. Dewi lagi enak banget. Perut Dewi mual terus, Mah. Enak? Mual? Dewi, kapan haid terakhir kamu? Dewi udah 3 minggu ini belum haid, Mah. 3 minggu, Dewi? Jangan-jangan kamu hamil, Wi? Jawab pertanyaan Mama dengan jujur. Apa kamu pernah berhubungan seks dengan pacar kamu? Iya, Mah. Dewi pernah ngelakuin itu, Mah. Dewi! Astaga, jadi kamu betul-betul hamil, Dewi? Mual sama muntah-muntah itu gejala orang hamil, Dewi? Kurang ajar ya. Dasar apa? Ajar kamu! Mas, diri! Bikin malu keluarga! Ampun, Mah. Ampun! Kau pikir cukup dengan ampun, ha? Dewi salah. Ampun, Mah. Hukum aja Dewi. Bangun! Gugurkan kandungan kamu itu! Apa? Mama mau gugurin kandungan Dewi. Dewi nggak mau, Mah. Dewi takut mati. Dewi nggak mau. Mama nggak mau terima anak haram. Ma, jangan, Ma. Dewi nggak mau, Ma. Please, Dewi nggak mau. Itu dosa, Ma. Berdosa? Lebih baik berdosa daripada menanggung aib seumur hidup. Kamu lihat Mama. Mama sedang mengandung adik kamu. Apa nanti orang bilang kalau kita ibu dan anak melahirkan dalam waktu yang bersamaan?
Pokoknya Dewi nggak mau, Ma. Dewi nggak mau. Pokoknya Mama nggak mau kamu melahirkan anak haram. Sekarang kamu gugurkan. Gugurkan! Ma nggak mau, Dewi nggak mau. Gugurkan! Mama, Dewi nggak mau. Ada apa di dalam? Kenapa mereka berteriak-teriak, Pak Pri? Kelihatannya Bu Yulia histeris. Kita harus lakukan sesuatu sebelum terjadi hal yang lebih fatal. Sebentar ya, Pak Pri. Yuk, sebentar ya. Yo, Nuri Bapak mengatakan sesuatu yang buruk sudah terjadi. Kelihatan Yulia sangat terpukul, yo. Nggak mau, Ma. Ma! Buka, Ma! Ada apa, Ma? Ada apa teriak-teriak, Ma? Anak kamu tuh, Pak. Tanya sendiri sama dia. Kenapa dengan Dewi itu kenapa? Dia hamil di luar nikah, Pak. Astagfirullahaladzim. Bener Dewi hamil? Bu, Ibu mau kemana, Bu? Saya mau cari laki-laki yang menghamili anak saya. Saya mau bunuh dia. Tenang, Bu. Ibu Yulia ini sedang emosi. Jadi gelap mata. Kalau Ibu lakukan hal itu, Ibu bisa masuk penjara. Bu, ini hanya cobaan, Bu. Cobaan? Tapi kenapa harus anak saya yang hamil? Kenapa bukan orang lain aja? Saya benci. Tuhan gak adil. Astagfirullahaladzim. Saya benci Tuhan. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Bu. Astagfirullahaladzim, Mama. Nggak boleh menyalahkan Tuhan, Bu. Itu dosa. Apa yang terjadi pada kita, itu cerminan apa yang pernah kita lakukan, Bu. Lebih baik kita introspeksi. Dan kita sama-sama cari jalan keluarnya. Yo, benar. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menikahkan Dewi dengan laki-laki yang telah membuatnya hamil. Sebelum anak dalam kandungannya membesar. Tidak. Saya tidak akan pernah sudi mengawinkan Dewi dengan Teddy. Karena Dewi lebih pantas mendapatkan laki-laki yang kaya dan mapan. Bukan laki-laki seperti dia. Dan bayi itu nggak akan pernah lahir. Astagfirullahaladzim. Apa kamu bilang? Yulia, jangan pernah kamu bilang kamu akan menggugurkan anak itu. Kalian jangan pernah ikut campur urusan keluarga saya ya. Pergi kalian. Baik, kami akan keluar. Tapi sebelum kami keluar, jawab dulu pertanyaan kami. Apakah kamu akan menggugurkan anak dalam kandungan Dewi? Hah? Hati-hati Yulia, itu dosa besar. Keluar! Ma, kendalikan dirimu, Ma. Mereka itu hanya ingin menolong kita. Mereka berdua ini adalah orang-orang yang sirik yang suka ikut campur urusan rumah tangga orang, Pak. Sekarang suruh mereka pergi. Pergi kalian! Baik, kami keluar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apapun alasannya, saya akan cari cara untuk menggugurkan kandungannya Dewi. Astagfirullahaladzim. Karena saya nggak mau kehamilan saya udah 4 bulan ini melahirkan secara bersamaan dengan anak kandung saya sendiri. Saya malu sama orang, Pak. Dan itu nggak akan pernah terjadi. Turun! Ma nggak mau, Mama. Turun! Kamu denger Mama nggak sih? Mama, Dewi takut, Ma. Mama jangan, Ma. Dewi nggak mau. Kamu harus mau! Kamu harus nurut sama Mama jangan, Mama. Dewi takut, Mama. Mama jangan. Mama jangan, Dewi nggak mau. Dewi masuk! Dewi takut nggak mau. Oh, masuk! Ayo, ayo. Mama. Masuk! Pegangin paha lo, biar bayi lu gampang keluar. Udah nggak apa-apa, perut gue tekan. Paling-paling pendarahan sedikit. Apa pendarahan? Saya nggak mau, lepasin. Lepasin saya nggak? Saya nggak mau. Pokoknya saya nggak mau. Saya nggak mau. Yulia, tolong. Yulia, Yulia anak lo. Kenapa? Kenapa anak saya? Anak lu tuh kabur. Kabur? Dewi!
tahu kali ya, mau gue palakin. Asem lagi mau rokok. Ada warung tuh. Gue denger-denger yang punya budeg. Kita kerjain. Kita jajal nyok. Budak beneran apa kagak? Bu, kulo nuwun. Nuwun kulo. Bu. Ternyata emang budak beneran. Kesumpel kali tuh lubang telinganya. Bu, boleh minta rokok? Ambil. Baik banget. Berapa, Bu? Sesukanya aja. 4 bungkus boleh. 4 bungkus. Makasih, Bu ya. Iya, jangan lupa bonus permen kojek. Udah nyolong, dapat permen kojek. Makasih, Bu. Rasanya kayak nesing manggil. Siapa ya? Aku. Dari mana? Dari sini. Loh, kok dari sini? Wes ngomongnya wes ngawur iki pancen edan ya. Alah. Kok yo eling, apa eling, apa edan, apa eling, apa edan. Halo. Bang. Orang lagu-laguannya kayak gue. Cuman cungkring aja, sama kagak ada tato. Bang, ada dompet nih. Bang, buat gue? Iya. Ada duitnya? Ada. Buat abang deh. Iya. Makasih ya. Kalau rezeki sama kakak mana? Kakak nyari, ada yang ngasih. Kita lihat dulu. Berapa sih? Ah, payah. Gede doang dompetnya. Isinya cuma 7.000. Tapi gak akan apa-apa. Alhamdulillah ada rezeki ya. Kenapa pada lari-lari? Kebelet boker ya? Ini Bu copetnya. Iya, ini dia copetnya. Kamu tuh jangan bohong ya. Ini buktinya dompet saya tuh di Mau dibawa mana nih? Mau dibawa kemana? Mame, papi 7.000 aja dibawa ke polisi nih ada. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anqa wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri. Ngaji dulu. Nggak tahu apa ini jam berapa. Tungguin orang tidur aja. Dia kira dengan ngaji semua kebutuhan rumah tangga bisa dicukupin. Bagaimana bisa cari obyekan tambahan kalau yang dipikirin cuma ibadah melulu? Padahal kan yang dibutuhkan aku dan anak-anak adalah uang, dan uang. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak! Kamu tuh kalau ngaji bisa pelan sedikit nggak sih? Atau orang lagi tidur apa? Saya kan capek, Pak. Besok saya harus bangun pagi-pagi kerja. Kebutuhan kita tuh banyak. Anak kita udah besar-besar. Ngerti nggak sih kamu? Justru karena aku sadar, Ma. Makanya aku harus memperbanyak ibadah. Sebagai bapak, aku harus lebih mawas diri. Dan lebih mendekatkan diri pada Allah. Apalagi kita baru saja mendapatkan musibah. Anak kita hamil di luar nikah. Ini adalah teguran, Ma. Teguran bagi kita. Apa kamu bilang? Kita? Enak aja kalau ngomong. Jelas-jelas teguran itu buat kamu, Pak. Kamu yang udah terlalu lama membebani Mama.
Di mana-mana yang namanya laki-laki sebagai suami itu tanggung jawabnya lah cari nafkah. Bukan aku. Mama bicara begitu seperti aku pengangguran saja. Aku kan juga bekerja. Tahu kamu kerja? Emang cukup? Tapi gaji kamu pas-pasan. Terpaksa deh mama cari kerja juga. Akibatnya apa? Anak-anak gak ada yang kekontrol kan? Dan Papa ingat, apa yang terjadi sama Dewi itu, Pak, bukan kesalahan Mama. Tapi jelas-jelas kesalahan Papa sebagai kepala keluarga. Baik. Mungkin Papa salah. Tapi kamu kerja itu kan kemauan kamu sendiri. Berapa kali saya bilang kamu berhenti bekerja dan jadi ibu rumah tangga saja. Terus masa depan anak-anak kita gimana? Mereka bukan cuma butuh makan. Mereka butuh sekolah, butuh fasilitas. Enak aja kalau ngomong ya. Dari mana itu semua kalau bukan dari hasil kerja keras Mama? Mama yang punya gaji lebih besar daripada Papa. Masya Allah, Ma. 10 juta yang aku berikan itu kurang. Belum lagi tunjangan ini dan itu. Aku pikir itu lebih dari cukup. Alah, itu kan kata kamu. Buktinya teman-teman saya banyak kok yang suaminya gajinya lebih besar. Ma, jangan melihat ke atas saja. Coba bandingkan dengan tetangga-tetangga kita yang hidup serba kekurangan. Rasanya kita patut bersyukur. Kalau Mama hidup besar pasak daripada tiang, penghasilanku berapa aja, pasti kurang, Ma. Pak, jangan bisanya cuma nyalahin doang dong. Apa perlu Mama beberkan semua kejelekan Papa? Jadi kalau ngeritik, lain kali pakai otak, Pak. Aku tidak mengkritik, Ma. Aku hanya mengingatkan. Memanjakan anak itu kan tidak perlu pakai uang. Itu bisa jadi bumerang bagi kita. Mereka jadi kurang menghargai hidup. Karena dengan mudah mendapatkan segala sesuatu, Ma. Dewi contohnya, itu kegagalan kita, Ma. Dan ini jangan terjadi pada Aryo. Aryo anak yang baik. Dia satu-satunya harapan saya. Jujur saya nyesel kawin sama kamu, Pak. Seharusnya saya kawin sama orang yang lebih kaya. Supaya hidup kita senang. Dan kamu jangan pernah coba-coba ngajarin saya gimana caranya ngajarin anak. Saya yang lebih tahu gimana caranya mendidik anak saya. Aryo akan saya sekolahkan ke luar negeri. Apapun perjuangan saya. Dan kelak, Aryo akan jadi sarjana. Bukan kayak bapaknya. Nyari duit aja nggak bisa.
Ada apa dengan anak kami? Apa penyakit yang dialaminya, Dok? Bukan penyakit, Pak. Anak Bapak kecanduan narkoba. Astagfirullahaladzim. Apa? Narkoba? Enggak, dokter pasti salah. Anak saya anak baik-baik, Dok. Dia nggak mungkin menyentuh barang-barang haram itu. Enggak, Dok. Nggak mungkin. Memang menyakitkan, tapi anak ibu sudah lama menjadi pecandu narkoba. Hal itu bisa dibuktikan dari kandungan zat aditif yang ada dalam darahnya. Berdoa saja, semoga Aryo bisa diselamatkan. Sekarang Aryo dalam keadaan koma, yang harus dirawat cukup lama, yang tentunya membutuhkan biaya cukup tinggi. Overdosis sama saja dengan ancaman kematian. Dengan kunci-kunci duplikat ini, aku bisa memenuhi semua keinginanku. Dan ini pasti untuk yang itu. Anak saya nggak boleh mati. Saya harus bisa menyelamatkan anak saya dengan uang ini. Pak, tolong Pak. Ada apa Bu Yulia? Ada orang mencoba membobol berangkas. Cepat Pak, cepat. Kebuka. Masya Allah. Angkat tangan. Lebih baik Anda menyerah. Oh, jadi selama ini Pak manajer yang ngambil uang perusahaan? Tidak, ini pasti jebakan. Ada seseorang yang ingin memfitnah saya, Pak. Fitnah? Jelas-jelas tertangkap basah kok menuduh orang lain. Masya Allah, Yulia. Saya jadi ingat sesuatu. Saya ingat kasus Murni. Jangan-jangan kamu rekayasanya. Kamu sudah memfitnah Murni. Sekarang giliran saya. Mana ada maling mau teriak maling. Tangkap dia, Pak. Perusahaan ini bisa bangkrut kalau ada manajer maling kayak dia. Tangkap aja, Pak. Kami. Yulia, kamu bisa menipu orang lain. Tapi ingat, kamu tidak bisa menipu Tuhan. Kita lihat saja nanti apa yang terjadi pada kamu. Ingat itu, Yulia. Dari mana, Ma? Kamu malam-malam begini? Nggak usah banyak ngomong deh. Nggak usah banyak tanya. Mau saya dari mana, kek? Udah bisa ngasilin duit emang? Ntar, kalau kamu udah bisa ngasilin uang banyak, udah bisa memenuhi semua kebutuhan kita, baru saya jawab pertanyaan kamu ya. Masya Allah, Ma. Dari mana kamu dapatkan uang sebanyak itu? Sekarang jujur, Ma.
kamu tidak mencuri kan? Nggak ada yang perlu saya jawab dari pertanyaan kamu. Ini kamu pergi sana ke masjid, berdoa sepuas kamu. Tanya sama Tuhan kamu, bisa dapat nggak duit sebanyak ini? Ma, apapun yang kamu lakukan di luar sana, satu hal yang kamu ingat. Allah Maha mengetahui. Jangan sampai kamu mendapatkan petaka akibat kejahatan kamu, Ma. Ingat, Ma, dua anak kita sudah hancur. Dewi kabur dalam keadaan hamil di luar nikah. Dan sekarang Aryo, Ma, dia terbaring di rumah sakit akibat overdosis. Ya Allah, jangan-jangan itu dosa yang harus kami tanggung. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Ampuni istri hambamu ini yang telah melakukan hal yang tidak benar di matamu ya Allah. Udah! Astagfirullahaladzim. Bisa diem nggak? Berdoa aja bisanya. Kamu kalau mau berdoa sana di masjid, bukan di sini. Apa hasil yang kamu dapat dengan berdoa, ha? Emang kamu bisa kaya dengan itu semua? Mana buktinya? Tuhan yang kamu puji-puji, mana? Dia justru nggak sayang sama kamu. Dia justru memberikan musibah kepada dua anak kita. Ini kan berarti apa? Tuhan kamu nggak adil. Tuhan kamu jahat. Istighfar, Ma. Istighfar. Apa yang terjadi itu karena kesalahan kita sendiri. Ingat, Ma. Kamu sedang hamil besar. Jangan sampai kamu berdosa akibat caci maki kamu kepada Allah, Ma. Saya nggak takut. Saya nggak takut. Saya nggak takut, Ma. Ya ampun, Ma. Kaki kamu kenapa, Ma? Itu ban saya pecah. Cepet, Pak. Bawa saya ke Mak Dukun, Pak. Bingung. Maksum, kalau kamu tahu istri kamu perdarahan, kenapa bukan dibawa ke dokter? Bude takut terjadi apa-apa sama istri kamu. Yulia menolak, Bude. Dia hanya mau dibawa ke dukun beranak, seperti melahirkan Aryo dan Dewi dulu. Terus terang saya khawatir, Bude. Seandainya orang-orang tahu apa yang dilakukan Yulia. Astagfirullahaladzim. Apa maksud kamu, Maksum? Sebetulnya apa yang sudah dilakukan istri kamu? Sampai kamu ketakutan begitu? Saya sendiri tidak tahu pasti, Pak Bri. Tapi naluri saya mengatakan kalau Yulia itu setelah melakukan kejahatan terencana. Astagfirullahaladzim. 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 Waduh, temennya bajak laut dong. Penjahat kan? Kejahatan terencana? Iya, Pak Bri. Udah, orang sedang ngobrol. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anakmu sudah lahir dengan selamat. Bersyukurlah kepada Allah. Kalau anak perempuan pasti cantik kayak Tinci. Tolong! Tolong! Apa itu? Tolong! 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 Ada apa tuh? Lihat! Tolong! 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 Ada apa, Bu? Apa yang terjadi? Kenapa Ibu minta tolong? Maksum, lihat anakmu, Maksum. Kenapa anak saya? Kenapa, Bu? Lihat matanya. Astagfirullahaladzim. Anakku. Anakku. Yulia, anak kita. Pak, mana anak kita, Pak? Mama mau lihat. Pak, Pak, mana anak kita,
Enggak, Pak. Mau lihat. Mama jangan lihat dulu ya. Sampai Mama betul-betul siap. Emangnya kenapa? Mama kan yang melahirkan anak Mama sendiri. Mama berhak melihat dia. Sini. Kasihkan anak saya. Mata anak kita, Ma. Kenapa dengan mata anak kita? Mata anak kita cacat, Ma. Nggak mungkin. Iya, Ma, cacat. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Astaghfirullahalazim. 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 Tidak ada lagi kata yang tepat untuk diucapkan selain memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pahit kenyataan yang harus diterima Yulia. Dia telah gagal mendidik kedua anaknya dan kini Yulia masih harus menanggung cobaan berat. Bayinya lahir dalam keadaan cacat. Entah dosa apa yang telah dilakukan Yulia. Tapi yang jelas, dia telah menuai petaka dari kejahatannya di dunia. Selama bertahun-tahun Yulia memupuk dosa dengan uang-uang curiannya. Dia bahkan tega membesarkan anak-anaknya dengan uang haram yang didapatnya lewat manipulasi dan fitnah. Yulia telah menghamba pada uang, dan akhirnya uang itu sendiri yang membuatnya terperosok dalam jurang kehancuran. Masya Allah. Mungkin benar kata pepatah, siapa menanam, dia akan menuai. Sungguh mengerikan ketika sebuah dosa harus berkalkulasi. Yang tertinggal cuma kepedihan dan penderitaan lahir batin. Bukankah tidak ada yang lebih menyakitkan menyaksikan anak-anak yang kita cintai satu persatu pergi oleh petaka yang merenggut jiwa-jiwa tak berdosa? Padahal sudah menjadi kewajiban setiap orang tua untuk memberikan nafkah yang halal pada anak-anaknya. Karena dari sesuatu yang halal akan lahir berkah dan kebahagiaan dunia akhirat. Semoga apa yang terjadi pada Yulia bisa mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur dan selalu takut akan dosa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan. Sudah Engkau berikan petunjuk pada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Karena sesungguhnya hanya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.